Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi dalam belajar bahasa Arab metode gontor mudah dan cepat. Sekarang kita masuk ke pelajaran yang kedua, yaitu Ad-Darsus Tsani. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa menambah ilmu kita dan kita bisa berbahasa Arab walaupun masih permulaan. Mari kita mulai dengan pelajaran yang kedua. Pelajaran sebelumnya, di pelajaran yang pertama, di Ad-Darsul Awal, kita telah mengenal yang namanya pemakaian kalimat dengan kata-kata haza dan zalika, yang artinya ini dan itu. Contohnya, haza kitabun, ini buku, zalika maktabun, itu meja. Dan juga kita telah belajar juga masalah pemakaian kata ma, yang artinya apa. Contohnya, ma haza, apa ini. Kalau ada orang bertanya, ma haza, apa ini? Jawabannya, haza kitabun. Ini adalah buku. Dan juga pada pelajaran yang pertama itu, yang sebelumnya kita juga telah belajar mengenai kata a, yaitu buat bertanya. A adalah artinya apakah? Ya, contoh kalimatnya, ahaja kitabun, apakah ini maktabun? Ahaja maktabun, apakah ini meja? Ya, jawabannya naam, haja maktabun. Ya, ini meja. Baiklah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke pelajaran yang kedua dari buku Durusul Lughah ini. Pelajaran yang kedua atau disebut juga dengan Ad-Darsus Tsani. Ya, Ad-Darsus Tsani, pelajaran yang kedua. Ad-Darsus Tsani, pelajaran yang kedua. Di sini kita belajar mengenai pemakaian hazihi dan tilka. Ya, hazihi dan tilka. Apa arti hazihi? Hazihi adalah artinya ini. Dan tilka adalah artinya itu. Ingat, di waktu pelajaran yang pertama, haza sama juga artinya ini. Sekarang, di pelajaran kedua ini, hazihi artinya juga sama ini. Berarti haza dan hazihi itu sama artinya adalah ini. Cuma perbedaannya di dalam pemakaiannya. Mari kita lihat. Hazihi sabburatun. Ini sabburatun. Apa arti sabburatun? Sabburatun artinya adalah papan tulis. Contohnya lagi. Hazihi tollasatun. Ini tollasatun. Tollasatun adalah penghapus papan tulis. Hazihi kurrosatun. Ini buku tulis. Ya, pemakaian hazihi yaitu buat kalimat-kalimat ataupun kata-kata yang seperti saburotun, papan tulis, tollasatun, penghapus papan tulis, kurrosatun, buku tulis. Sama juga dengan pemakaian tilka. Tilka yang artinya itu, dia pemakaiannya buat kata-kata seperti mistorotun,
Apa arti mistoratun? Mistoratun adalah penggaris. Tilka nafijatun. Itu nafijatun. Apa arti nafijatun? Nafijatun adalah artinya jendela. Contohnya lagi, tilka minasyatun. Itu kemoceng. Minasyatun artinya adalah kemoceng. Hazihi dan tilka, ini dan itu pemakaiannya buat kata-kata seperti sabburotun, tollasatun, kurrosatun, mistorotun, nafijatun, minasyatun. Di dalam bahasa Arab disebut dengan kelompok muannas. Ya. Kalau haja dan jalika di pelajaran pertama yang telah kita pelajari, itu kelompoknya adalah kelompok muzakkar. Sedangkan yang ini adalah kelompok muannas yang ditandai dengan ta marbutoh di belakang kata tersebut. Saburatun, tollasatun, mistoratun, nafijatun, minasyatun. Nah, ini pemakaiannya. Kalau kita mau memakai ini dan itu, ini pakai hazihi dan tilka. Mudah bukan? Mudah-mudahan bisa dimengerti. Baiklah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke pembelajaran dengan kata tanya. Ini juga sama seperti di pelajaran pertama, yaitu memakai kata-kata ma. Apa arti ma? Ma adalah artinya apa. Ma hazihi, apa ini? Ya, ingat, waktu di pelajaran pertama, ma haza, apa ini? Tetapi di sini adalah pemakaiannya ma hazihi, apa ini? Jawabannya hazihi kurrosatun, misalnya. Ya, ini adalah buku tulis. Kalau kita ingin bertanya, terus kita tahu bendanya itu bentuknya misalnya mu'annas, yang berakhiran seperti tun, sabburotun, tabsurotun, sabburotun, kurrosatun, dan sebagainya, itu kita bertanya pakai kata hazihi. Ma hazihi, hazihi kurrosatun. Apa ini? Ini adalah buku tulis. Atau bisa dijawab juga, ma hazihi tilka kurrosatun. Ya. Apa ini? Itu adalah buku tulis. Ya, ingat pemakaian hazihi buat kalimat yang ada ta marbutoh di belakangnya. Begitu juga pemakaian tilka buat ada kata yang ada ta marbutoh di belakangnya. Contoh yang lain, ma hazihi, apa ini? Hazihi tabsuratun. Ini kapur tulis. Ya, tabsurah artinya adalah kapur tulis. Atau dijawab juga, ma hazihi tilka tabsuratun. Itu adalah kapur tulis. Contoh yang lain, ma hazihi, apa ini? Jawabannya hazihi sabburatun. Ini adalah papan tulis. Atau dijawab ma hazihi, jawabannya tilka sabburatun. Itu adalah papan tulis. Insya Allah ya, sangat mudah belajar bahasa Arab. Apalagi dengan kita pakai buku yang dari pesantren Gontor ini. Baiklah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya yaitu pemakaian kata a. Ya. Di pelajaran sebelumnya di Ad-Darsul Al-Awwal kita telah mengetahui apa arti a. A adalah apakah. Ya, apakah. Kita lihat contoh kalimatnya. Ahazihi minasyatun. Ya. Ahazihi minasyatun. Apakah ini kemoceng?
Jawabannya na'am. Ya, hazihi minasyatun. Ya, ini kemoceng. Nah, kalau kita ragu, kalau kita ingin bertanya kepada seseorang, ingin lebih yakin terhadap sesuatu, kita pakai a, apakah. Nah, contoh yang lain, ahadihi sabburatun, apakah ini papan tulis? Ya, apakah ini papan tulis? Jawabannya na'am, tilka sabburatun. Ya, itu papan tulis. Contoh yang lain, ahadihi mistoratun, apakah ini penggaris? Naam, ya, tilka mistoratun, itu penggaris. Ahadihi nafijatun, apakah ini jendela? Naam, ya, hadihi nafijatun, ya, ini jendela. Mudah bukan? Baiklah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua ini pemakaian hazihi dan tilka. Pelajaran yang pertama pemakaian haza dan zalika. Rumusnya haza dan zalika buat pemakaian muzakkar seperti apa? Seperti kitabun, seperti maktabun, meja, seperti babun, pintu, seperti kolamun, pulpen, seperti kolamur rososin, pensil, yang telah kita pelajari pada kesempatan yang pertama. Sedangkan pemakaian hazihi dan tilka itu buat kata-kata yang berakhiran ta marbutoh di belakangnya. Seperti apa? Sabburotun, mistorotun, tollasatun, nafijatun, kurrosatun, minasyatun, dan sebagainya. Itu memakai kata hazihi dan tilka. Tidak boleh kita pakai haja sabburotun misalnya. Ya, tidak boleh kita pakai haja sabburotun. Nah, itu tidak boleh. Tetapi harus pakai hazihi sabburotun. Ini papan tulis. Begitu juga tilka min mistoratun, itu penggaris. Kita tidak boleh pakai zalika mistoratun. Itu tidak boleh. Ya, karena zalika buat pemakaian muzakkar, sedangkan tilka buat pemakaian muannas yang sesuai dengan mistoratun. Makanya kita pakai tilka mistoratun. Begitu juga selanjutnya, ya. Kalau kita misalnya mau menerjemahkan ini, ya, penghapus papan tulis, kita pakai hazihi, jangan pakai haja, ya. Hazihi tollasatun. Kita misalnya mau membuat, ya, ke dalam bahasa Arab, ini buku tulis, kita pakai hazihi kurrosatun, bukan haja kurrosatun, salah, tetapi hazihi kurrosatun. Begitu juga seterusnya. Mari kita lihat, ya, kata-kata yang di atas ini. Saburatun, ya, artinya adalah papan tulis. Tollasatun artinya adalah penghapus papan tulis. Mistoratun artinya adalah penggaris. Minasyatun artinya adalah kemoceng. Kurrosatun artinya adalah buku tulis. Tobusuratun artinya adalah kapur tulis. Nafijatun artinya adalah jendela. Miknasatun, ini artinya adalah sapu. Baiklah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kita lihat ini mufradat, ya, dari pelajaran yang kedua tadi. Nah, kalau bisa kita menghafalnya, bisa kita mengartikannya, langsung kita tahu artinya. Yang pertama adalah hazihi, ya.
Hazihi artinya ini. Tilka artinya itu. Ya ingat, hazihi artinya ini sama juga dengan haza. Ya, haza artinya ini, hazihi juga artinya ini. Tilka artinya itu. Sama juga dengan zalika. Ya, zalika juga artinya itu. Cuma pemakaiannya yang berbeda. Saburatun artinya papan tulis. Tollasatun artinya penghapus papan tulis. Kurrosatun artinya buku tulis. Mistoratun artinya penggaris. Nafizatun artinya jendela. Minasyatun artinya kemoceng. Tobusuratun artinya kapur tulis. Miknasatun artinya sapu. Ma artinya apa. A artinya apakah. Naam artinya iya. Baiklah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan pelajaran yang kedua ini, Ad-Dars Tsani ini menambah ilmu kita, menambah pengetahuan kita mengenai bahasa Arab. Sangat mudah bukan? Insya Allah, jangan kita anggap bahasa Arab itu pelajaran yang sangat sulit, tetapi insya Allah bahasa Arab adalah bahasa yang sangat mudah. Terima kasih terhadap perhatiannya. Sampai jumpa ke pembelajaran selanjutnya, yaitu Ad-Darsus Salis, pelajaran yang ketiga insya Allah. Akhirul kalam, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.